Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka pidato dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur, marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin. Perkenalkan, nama saya Cindy Saputri dari Sekolah SMK Lab Business School Tangerang. Asal kota saya dari kota Tangerang. Saya ingin berterima kasih kepada panitia karena telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya bisa berkumpul di sini untuk mengikuti lomba berpidato yang diselenggarakan oleh BEM Staifa Pemakassaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana 1000 bulan lain tidak cukup dijadikan sandingannya. Bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala, tentu kaum muslimin tidak ingin rugi dalam meraup keuntungan dalam bentuk amal yang berlipat ganda. Dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan tentunya dibutuhkan persiapan tekad dan kesehatan yang kuat. Agar apa? Ya, agar ibadah yang kita lakukan bisa penuh selama bulan Ramadan. Mengapa semua itu perlu? Karena bulan Ramadan manusia dilatih untuk melawan hawa dan nafsu, di mana pada bulan lainnya manusia dapat dengan bebas melakukannya. Selain itu, kesehatan juga sangat dibutuhkan untuk tetap dapat menghidupkan amalan baik di bulan Ramadan, seperti bulan puasa, sholat, tadarus, yang tiada di lain ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan merupakan bulan yang disucikan oleh umat muslim karena banyaknya keutamaan di bulan tersebut. Beragam nama dan julukan disematkan pada bulan suci ini. Nah, apa saja? Yang pertama, Ramadan disebut Syahrul Syam atau bulan puasa. Nah, pada bulan ini seluruh umat diwajibkan melaksanakan salah satu rukun Islam, yakni puasa dari awal hingga akhir. Nah, yang kedua, apa ya? Yang kedua adalah Syahrul Barakah atau bulan yang penuh barakah. Disebut demikian karena pada bulan suci ini kebaikan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir nih, Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena imam dan mengharap pahala kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Selama bulan Ramadan akan lebih baik apabila kita mengamalkan ibadah dan juga ibadah sunnah. Hal tersebut supaya selama kita di bulan Ramadan kita tidak menyia-nyiakan kesempatan menjadi muslim yang taat. Lalu, apa saja ya ibadah yang dianjurkan ketika bulan Ramadan datang? Apakah ada yang tahu? Oke, saya kasih tahu. Nah, inilah 5 ibadah yang utama ketika bulan Ramadan.
sholat berjamaah. Kalian tahu kan sholat berjamaah itu apa? Nah, benar. Sholat berjamaah menjadi ibadah yang memiliki keutamaan besar. Keutamaan di bulan Ramadan. Bahkan bagi yang rutin mengamalkannya, niscaya mendapat pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, segala amal kebaikan Adam di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 hingga 100 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Amalan dalam sholat jamaah ini lebih baik dibandingkan dengan sholat sendirian. Bahkan semakin banyak makmumnya atau peserta sholat, maka keutamaannya akan semakin dilipat gandakan. Nah, sejumlah ulama telah berpendapat bahwa dengan menjalankan sholat berjamaah, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya, benar. Apa saja kebaikannya? Di antaranya, yang pertama, mendapatkan tazkiyah atau pernyataan kesucian dan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mematuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai upaya mematuhi pemerintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tadarus Al-Quran. Berkaitan dengan bulan Ramadan, tadarus adalah kegiatan membaca Al-Quran secara bersama-sama atau sendiri. Tadarus tidak dilakukan hanya dengan di masjid, bisa di rumah, musola, dan di tempat-tempat lain yang suci. Nah, dalam kegiatan tadarus Al-Quran, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan supaya kita dapat memperoleh keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Yakni, ketika membaca Al-Quran, kita harus dengan hati yang ikhlas dan niat karena Allah lillahi ta'ala. Yang kedua, harus dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas yang besar dan membaca di tempat yang bersih. Nah, yang ketiga yaitu sholat tarawih. Perlu kita ketahui, setiap malam mulai dari malam ke-1 hingga malam ke-30, bulan Ramadan adalah sholat tarawih akan selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari pengampunan dosa dan dosa orang tuanya akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan wajah bercahaya, meninggikan derajat manusia di surga Firdaus, mengangkat siksa kubur hingga melipatkan, kemudian untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim di akhirat nanti. Nah, yang keempat apa ya? Ya, yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Sedekah bukan hanya dilakukan pada bulan-bulan biasa lah. Sedekah bisa dilakukan pada bulan Ramadan. Sedekah adalah memberikan bantuan secara lahir dan batin kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita diharuskan bersedekah kepada fakir miskin, terutama ketika bulan Ramadan. Ada banyak sekali keutamaan bersedekah ketika bulan Ramadan yang sudah diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, seutama-utamanya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Yang kelima yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim ketika bulan Ramadan. Zakat fitrah ini nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat atau mustahik untuk mensucikan dirinya dan menambah kekurang-kurangan yang mungkin terjadi ketika tengah menjalankan puasa. Nah, kenapa dinamakan zakat fitrah ya?
karena diberikan kepada puasa Ramadan atau setelah puasa Ramadan selesai. Hukum menjalankan zakat fitrah ini adalah wajib, yang wajib harus dilaksanakan. Nah, itulah 5 ibadah yang harus dianjurkan pada bulan Ramadan. Meskipun yang tadi saya sebutkan, ibadah tersebut dapat dilaksanakan di bulan biasa. Tetapi ketika di bulan Ramadan, amalan yang didapatkan di bulan Ramadan ini nantinya akan dilipat gandakan olehnya. Demikian keutamaan dari bulan Ramadan ini. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua agar bisa menjalankan puasa beserta amal soleh lainnya yang mendatangkan kebaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya masih ada pantun nih. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup pidato dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.